Kita masuk pada hadis yang ke-54, Bayanul kabair wa akbaruha. Masih berbicara tentang dosa-dosa besar, dan dosa besar itu ada yang paling besar. Jadi dosa besar itu bertingkat-tingkat. Hadis Abi Bakrah, beliau berkata, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair." Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah aku sampaikan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Maukah aku sampaikan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Maukah aku sampaikan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Jadi 3 kali Nabi mengucapkan itu. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, tentu iya ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah. Dosa besar yang paling besar adalah berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyekutukan Allah, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Wa jalasa. Kemudian Nabi duduk, wa kana muttaqian, yang sebelumnya Nabi itu bersandar. Jadi ketika menyebutkan 2 dosa ini, dosa besar yang paling besar, syirik dan durhaka kepada kedua orang tua, setelah menyebutkan 2 dosa ini, beliau merubah posisi duduknya. Dari bersandar, dirubah dalam posisi duduk. Wa kana muttaqian. Faqala ala wa qawlu zur. Ada dosa besar yang paling besar. Ingatlah, hati-hati dengan perkataan dusta. Dengan perkataan dusta. Dengan kesaksian palsu. Itu qaulu zur. Dan dosa yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi ini diulang-ulang. Ya. Ala wa qaulu zur. Ala wa qaulu zur. Hati-hati dengan ucapan palsu. Dengan kesaksian palsu. Hindari, hati-hati, hati-hati, jauhi. Itu terus diulang-ulang qaulu zur ini. Fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Karena Nabi terus mengulang-ulang sampai kita ini mengatakan, duhai sekiranya Nabi diam. Artinya kasihan. Karena Nabi terus mengulang-ulang. Jadi, ikhwani fillah azzalallahu iyyakum, ini diantara dosa-dosa besar yang melemahkan iman kita. Karena kita sudah belajar bahwa dosa besar itu melemahkan iman. Tidak menghapuskan iman kecuali dosa syirik. Dari 3 dosa besar ini, hanya dosa syirik, syirik besar yang bisa melenyapkan iman kita, menghapus, menghilangkan. Berdasarkan dalil dari Quran dan Sunnah yang menunjukkan siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka kesyirikannya itu akan menghapus seluruh kebaikannya. Selain syirik yang disebutkan di dalam hadis ini, durhaka kepada kedua orang tua, itu merupakan dosa besar yang terbesar setelah syirik. Uququl walidain. Apa makna dari uququl walidain? Durhaka kepada kedua orang tua. Makna uququl walidain adalah sikap dan perbuatan yang membuat orang tua kita kecewa, sedih, segala sikap dan perbuatan yang tentunya sikap dan perbuatan tersebut perbuatan dan sikap yang tidak benar. Apapun tindakan kita yang membuat orang tua kita sedih,
kecewa, bahkan na'udzubillah sampai menangis karena sedih melihat tindakan dan perilaku kita, maka kita telah berlaku durhaka. Makna durhaka juga artinya adamu ta'ah, tidak taat dan patuh. Itu juga masuk dalam kategori durhaka. Dan apa yang sudah saya sampaikan, ya, ketika kita bicara tentang ayyul amali ahabbu ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah, di antaranya apa? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Nanti ketika kita bicara tentang akhlak kepada kedua orang tua, kita akan menemukan banyak dalil yang menjelaskan tentang pentingnya, keharusannya kita berbakti kepada kedua orang tua, dan bahayanya serta ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan baktinya kepada kedua orang tuanya atau salah satunya. Dan itulah pintu-pintu surga kita. Orang tua itu pintu surganya anak. Dan orang tua kita yang menyebabkan Allah ridha atau murka. Ridallahu fi ridal walidain wa sukhtallahu fi sukhtihima. Kita ingin mendapatkan ridhanya Allah, buatlah orang tua kita ridha kepada kita. Kita ingin hidup kita bahagia, bahagiakan kedua orang tua kita. Dan semua tulab, mahasiswa di sini, ya, ini semua saya kira harapannya orang tua adalah keberhasilan antum di mana? Di sidqi ar-rahmah. Itu cara membahagiakan mereka. Jangan membuat mereka kecewa dengan sikap dan perilaku kita yang tidak disiplin. Jangan membuat mereka kecewa dengan sikap dan perilaku kita yang menunjukkan malas-malasan. Luar biasa kalau kemudian kita betul-betul belajar menghafal Quran dan orang tua kita melihat hasilnya, ya Allah, betapa bahagianya mereka. Dan betapa senangnya dan beruntungnya mereka. Apalagi orang tua kita kalau sudah meninggal dunia, itu yang dibutuhkan dari orang tua itu adalah kesalehan anak, titik. Tidak ada komanya. Kalau orang tua sudah meninggal, itu yang mereka butuhkan itu kesalehan anak. Gelar akademik anak, prestasi-prestasi duniawinya, kekayaannya, jabatannya, tidak akan membuat tersenyum orang tua kita selama semua itu tidak mendorong kita menjadi pribadi yang saleh. Karena yang akan melahirkan kebaikan bagi orang tua kita itu kesalehan anak. Yang terus mengalirkan pahala kepada orang tua kita adalah kesalehan kita. Nabi sallallahu bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata anhu amalu illa min thalath." Jika anak Adam meninggal dunia, maka seluruh amalnya terputus. Orang meninggal dia tidak bisa lagi beramal. Dia tidak bisa lagi berbuat baik. Dia tidak bisa lagi melakukan perbuatan yang menghasilkan pahala. Kecuali dari 3 perbuatannya atau 3 hal yang bisa menghasilkan pahala baginya padahal dia sudah berada di alam kubur. Salah satunya apa? Waladun saleh yad'ulah. Anak saleh yang mendoakan. Maka kalau kita ingin membahagiakan orang tua kita, jadilah anak yang saleh. Sudah, itu cukup sudah. Anak yang saleh, yang berprestasi, yang memang itu diharapkan oleh kedua orang tua kita. Sebaliknya bersikap durhaka, tidak taat, tidak patuh, membuat kecewa, membuat menangis. Itu semua perbuatan yang mendatangkan murkanya Allah. Dan termasuk dosa besar yang paling besar. Saya kira antum sudah hafal ayatnya, ayat-ayat yang terkait dengan perintah
untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang paling jelas, yang memberikan arahan yang harus kita perhatikan tatkala berkomunikasi dengan orang tua kita itu ayat yang terdapat di dalam surat Al-Isra, ayat berapa? 23. Itu bagaimana Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada kita cara berbicara, cara bersikap, dan mengingatkan kepada kita sikap yang tidak boleh diperlihatkan di hadapan orang tua dan perkataan yang tidak boleh diucapkan di hadapan orang tua. Ya, surat Al-Isra ayat 23. Kemudian hadis ini juga menjelaskan tentang dosa besar yang ketiga, apa? Perkataan palsu atau saksi palsu. Yakni dia menjadi saksi tapi kesaksiannya itu tidak jujur, tidak benar. Orang yang salah dia menjadi saksi dan mengatakan bahwa orang itu benar padahal dia salah dan kita tahu dia salah. Atau sebaliknya, orang yang benar kita menjadi saksi untuk menyalahkan dia. Ini merupakan perbuatan yang buruk, pelakunya terkena ancaman, dan kenapa Nabi mengulang-ulang dosa yang ketiga ini? Karena ini dosa yang nanti akan dilakukan oleh banyak dari umatnya. Sudah tidak jujur lagi, Pak. Dan ini sudah kita saksikan. Orang tidak segan-segan merubah kesaksian. Orang tidak segan-segan memberikan kesaksian palsu. Dan ini dalam banyak keadaan. Dalam berbagai macam urusan. Hati-hati dengan qauluz zur. Maka seorang muslim itu senantiasa berkomitmen dengan perkataan yang jujur, benar. Dan dia selalu memegang teguh prinsip keadilan dan kejujuran. Dimanapun. Kapanpun. Bahkan apapun resikonya. Itu orang muslim, Pak. Kapan kita diuji kejujuran kita? Kalau kejujuran itu tidak menguntungkan kita. Itu akan diuji, Pak. Ya, kalau sekarang antum sedang dalam kondisi baik-baik saja, ya, kejujuran itu tidak ada urusannya dengan antum, ya semua bisa jujur biasanya, Pak. Tapi kalau sudah menyangkut keluarga kita, kalau sudah menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan urusan kehidupan kita, dan kejujuran itu bisa memberikan dampak yang kurang baik. Dalam pengertian dampak yang kurang baik itu apa? Dampak yang terlihat. Itu biasanya orang sudah mulai bersikap tidak jujur. Ya. Kawannya salah. Tapi karena kawannya ini dekat dengan dia, sohib kentalnya, bahkan suka membantu, karena sohib akhirnya membenarkan kesalahan kawannya. Itu qauluz zur, Pak. Dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dan ini sudah, ya Allah, sudah kita lihat perbuatan seperti ini, Pak. Ya, demi membela kawan, demi membela relasinya, demi membela anaknya, demi membela istrinya, demi membela suaminya, demi membela siapa lagi? Orang akhirnya menjadi saksi dengan mengucapkan kata-kata yang tidak benar. Padahal itu merupakan perbuatan dosa besar. Itulah mengapa ada ucapan qulil haqq walau kana murran. Katakanlah yang hak, katakanlah yang benar walaupun pahit. Terkadang kebenaran yang kita ucapkan itu terasa pahit. Namun ingat, pahitnya akan hilang dan Allah ganti dengan manis yang lebih manis daripada madu. Tidak ada kebaikan
yang tidak berdampak baik bagi pelakunya. Kalau ada kebaikan yang berdampak tidak baik, itu hanya sementara. Kita jujur, kemudian kita dibenci. Kita jujur, kemudian kita diolok-olok. Itu kan terlihat kurang baik, kurang menguntungkan. Tapi ingat, itu hanya sebentar. Dan Allah pasti akan mengganti. Jangan khawatir, Pak. Allah tidak akan menelantarkan orang-orang yang melakukan kebaikan. Selama dia melakukan kebaikan, tulus karena Allah. Bukan karena ingin mengangkat dirinya. Bukan karena ingin mengangkat namanya. Bukan karena fulan atau alan. Tapi betul-betul dia ingin menegakkan kebenaran. Dengan mengharapkan ridhonya Allah. Allah pasti bantu. Kalau kita sudah punya keikhlasan, jangan takut, Pak. Kalau kita sudah betul-betul ikhlas melakukan sesuatu yang benar karena Allah, kuatkan diri kita, demi Allah, Allah pasti akan tolong kita. Yakinlah kita bersama dengan Allah. Tapi harus dijaga niatnya. Karena kalau kita berbuat baik, niatnya bukan karena Allah, maka tidak akan mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di hadis berikutnya Nabi SAW ditanya tentang macam-macam dosa-dosa besar atau tentang dosa-dosa besar. Nabi menjawab, al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah. Wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua ini maksudnya durhaka kepada orang tua kita. Walaupun kedurhakaan itu hanya pada salah satu dari keduanya. Jadi jangan difahami dosa besar itu kalau durhaka kepada kedua-duanya. Kalau hanya satu saja tidak dosa besar. Tidak. Durhaka kepada ayah itu dosa besar. Durhaka kepada ibu dosanya lebih besar. Durhaka kepada ibu dosanya lebih besar. Dari mana kita bisa menyimpulkan itu? Durhaka kepada ibu dosanya lebih besar daripada durhaka kepada ayah? Dari mana? Dari hadis Rasulullah SAW ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Kata Nabi, ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ayahmu. Di haknya ibu itu lebih besar. Kemudian waqatlun nafs, membunuh jiwa, itu termasuk dosa besar. Yang kita juga melihat dosa besar ini juga banyak dilakukan. Kalau kita melihat, membaca berita, ya, itu selalu ada berita pembunuhan. Anak bunuh orang tuanya. Ya, yang baru saya dengar kemarin itu, seorang wanita bunuh bapaknya. Na'udzubillah. Ya, ini kondisi yang ya Allah. Ya. Tapi kita harus memperbaiki. Antum ini calon-calon ini. Ini tugas kita bersama, Pak. Jadi Quran ini harus menjadi sarana perbaikan kita dan masyarakat. Jangan sampai kita menjadikan Quran hanya untuk berbangga-bangga. Masyarakat ini butuh kita. Umat ini butuh kita. Kita lihat sekarang moral itu sudah betul-betul berada dalam kondisi yang sangat kritis, Pak. Dekadensi moral. Termasuk sekarang ini darah itu sangat murah. Qatlun nafs, ngitil orang, bunuh orang itu dianggap sebagai perbuatan yang biasa-biasa saja. Coba lihat itu. Kesenggol sedikit, saling tebas. Dikiranya darah itu murah. Wa qatlun nafs, membunuh jiwa. Dan nafs di sini umum. Baik dia muslim atau kafir, termasuk dosa besar. Selama bukan orang kafir yang memerangi umat Islam.
wa syahadatu zur, dan saksi palsu. Saksi palsu. Termasuk saksi palsu itu dalam konteks apa? Ya, dalam konteks kehidupan kita, pemilu umpamanya. Antum tahu ini orang tidak layak. Tidak layak dia, tapi antum memilih dia. Anda ketika memilih seseorang itu artinya apa? Anda menjadi saksi bahwa dia layak. Padahal Anda tahu dia tidak layak. Ya, tidak usah jauh-jauh lah. Milih apa kalau di mahasiswa ini BEM, ya, atau organisasi-organisasi yang lain. Tidak layak, kita tahu ya Allah si fulan ini tidak layak. Tapi karena sohibi rejaliki, Pak. Karena dia ini teman ana ini. Ini yang dulu suka ngasih fulus sama ana ini. Wis langsung dipilih. Padahal ada yang lebih layak. Itu berarti kita sudah memberikan kesaksian yang tidak benar. Ya. Na'udzubillah. Dan itu terjadi saat ini. Ya. Kita ini sedang berduka, Pak. Jadi kebohongan, kepalsuan, itu mulai dari masyarakat bawah sampai ke atas. Ya, perbaikannya dimulai dari mana? Dari mana? Dari kita. Ya, jadilah orang yang jujur. Jadilah orang yang baik. Jangan sampai kita teriak-teriak ini curang. Kita sendiri dalam kehidupan sehari-hari curang, tidak jujur. Ya. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata dari Nabi SAW, beliau bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Kata Nabi, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Ini semua masih berbicara tentang dosa-dosa besar. As-sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah, wa ma hunna? Apa dosa-dosa besar tersebut ya Rasulullah? Sebutkan ya Rasulullah. Qala asyirku billah. Syirik kepada Allah. Selalu syirik menjadi nomor wahid, nomor 1. Ya, syirik itu ibadah kepada selain Allah. Atau memberikan hak yang khusus kepada Allah diberikan kepada makhluk. Ya. Dan syirik ini dilakukan oleh sebagian manusia. Bahkan sebagian besar manusia, termasuk saudara-saudara kita, masih punya keyakinan-keyakinan yang syirik atau berbau syirik. Termasuk keyakinan yang berbau syirik, walaupun ini syirik kecil. Apa? Syirik kecil, bukan syirik besar. Riya, sum'ah, apalagi? Tiarah, tatoyur. Apa tatoyur itu? Apa? Tak kerubuh bisi-bisi antum. Apa tatoyur itu? Jangan main perasaan. Coba apa tatoyur, apa tatoyur? Yang keras dikit. Tatoyur apa? Tatoyur itu merasa bernasib atau menganggap kesialan ada pada sesuatu. Ya, baik itu hari, bulan, masih ada enggak keyakinan seperti itu? Masih. Iki bulan ndak baik iki. Jangan menikah, jangan ini, jangan itu. Ya, itu tatoyur, Pak. Dan termasuk syirik, tapi syirik kecil, bukan syirik besar. Termasuk bersumpah dengan nama selain Allah. Yang syirik besar itu menyembah selain Allah. Kita beribadah kepada selain Allah seperti kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah yang seharusnya kita persembahkan untuk Allah, kalau kita persembahkan kepada selain Allah, berarti kita jatuh pada perbuatan syirik besar. Syirik kecil harus kita hindari. Disebut syirik kecil itu bukan karena dosanya dosa kecil, ya akhi. Syirik kecil itu termasuk dosa besar. Namanya kecil untuk membandingkan, membedakan dengan syirik yang besar.
Jadi jangan dianggap syirik kecil itu dosa kecil, tidak. Sama seperti ada istilah kufur akbar dan kufur asghar. Syirik yang pertama kali. Kemudian yang kedua kata Nabi as-sihr, sihir. Dan ini juga penyakit di tengah-tengah masyarakat. Sampai hari ini sihir itu masih banyak dilakukan, dipraktekkan. Bahkan na'udzubillah, para penyihir sekarang ini belak-belakan, terang-terangan. Buat apa itu? Buat acara, Pak. Kalau dulu orang tukang sihir itu sembunyi-sembunyi, sekarang justru bangga. Bahkan tukang sihirnya ngancam orang-orang, mengancam orang-orang sihir itu. Di dalam pemerintahan Umar bin Khattab, tukang sihir itu hukumannya apa? Hukuman mati. Karena sihir itu merusak. Kejahatan yang merusak masyarakat. Kejahatan yang berbahaya. Dia bisa membunuh, mencederai, menyakiti, membuat orang cacat. Wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq. Kata Nabi, di antara dosa yang membinasakan adalah membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang hak, alasan yang benar. Yani al-haq ini sesuai dengan alasan syar'i. Adakah orang-orang yang boleh untuk dieksekusi, dihukum bunuh? Ada. Di dalam Islam, pelaku zina yang sudah menikah, hukumannya hukuman mati. Algojonya atau yang menghukumnya, yang mengeksekusi dari kalangan pemerintah, dia akan membunuh. Tapi itu membunuh dalam konteks menjalankan kebenaran. Itu yang dimaksud membunuh karena alasan syar'i. Kemudian di dalam Islam, orang yang boleh dieksekusi siapa? Pembunuh. Pembunuh itu hukumannya hukuman mati. Dan beberapa dosa yang lain. Tapi di dalam Islam, yang boleh mengeksekusi, yang boleh memutuskan itu hanya siapa? Pemerintah. Semua itu harus melalui proses yang namanya proses pengadilan. Tidak boleh kemudian antum, umpamanya di kampung antum ada warga sudah nikah zina, lalu dirajam bareng-bareng. Ya, tidak boleh. Karena itu bukan hak kita. Bukan hak kita. Di dalam Islam, hudud, menegakkan hudud, itu haknya siapa? Pemerintah. Dan semuanya itu melalui proses. Semuanya. Yang menvonis adalah qadhi, hakimnya. Kemudian, wa aklur riba. Dosa yang membinasakan adalah riba. Dan riba ini yang dilaknat pelakunya, ya, yang memberi, yang menerima, yang menjadi saksi, yang mencatat, semuanya terkena laknat dari Allah dan Rasulnya. Hati-hati, jangan dekat dengan riba. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim itu dosa besar yang membinasakan. Wa tawalli yaumaz zahf, lari dari medan perang di saat sudah berhadap-hadapan dengan musuh, itu termasuk dosa besar. Dan ingat, kalau seorang mujahid, seorang muslim sudah berhadap-hadapan dengan musuh, dan jumlah musuh masih dua kali lebih banyak dari kita, dua kali lipat lebih banyak, kita haram untuk lari. Lari termasuk dosa besar. Ini ketetapan Islam. Musuh itu jangan dicari. Dan jangan berharap bertemu dengan musuh untuk perang. Tidak boleh dalam Islam, Pak. Kalau tidak ada musuhnya. Tapi kalau musuhnya ada, hadapi. Itu prinsip orang Islam. Tidak ada musuh, tidak ada orang yang kita ajak duel untuk jihad, jangan berharap adanya musuh. Nabi SAW mengingatkan hal itu, la tatamannau liqa'al adu. Jangan berharap berjumpa dengan musuh.
Kita sudah tenang-tenang lalu kita berharap mudah-mudahan ya, Indonesia ini dijajah lagi. Biar saya bisa jihad. Itu tidak boleh. Jangan, kalau tidak ada musuh, jangan berharap musuh datang. Tapi kalau betul-betul musuh datang, hadapi, jangan lari. Itu seperti prinsipnya apa? Tawon ya. Tawon itu kalau tidak diganggu, Pak, ya tidak ganggu orang dia. Tapi kalau Anda ganggu, Anda lawan, ya dihadapi Anda. Itu Muslim ya. Ya, karena ada sebagian, mohon maaf, ada sebagian dari kita berharap ketemu dengan musuh, jihad. Biasanya yang teriak-teriak jihad itu kalau ketemu suguhan melempem itu. Ya. Biasanya orang yang koar-koar, itu kalau terjadi suguhan, ya, jadi seperti kerupuk nanti. Kemudian yang terakhir, wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, termasuk dosa besar melemparkan tuduhan zina kepada wanita-wanita mukminah yang menjaga kehormatan dirinya. Kita tuduh dia zina, pelacur dan seterusnya. Itu termasuk dosa-dosa yang membinasakan. Kemudian hadis yang ke-57 dari Abdullah bin Amr, sudah masuk Isya? 5 menit lagi. Nah, ini insya Allah hadis terakhir kajian kita malam hari ini. Hadis Abdullah bin Amr bila berkata, bersabda Rasulullah, inna min akbaril kabair, di antara dosa besar yang paling besar apa? Ayyal'ana ar-rajul walidayh, anak melaknat kedua orang tuanya. Para sahabat ketika mendengar ini kaget mereka. Qila ya Rasulullah, wa kaifa yal'anu ar-rajul walidayh? Ya Rasulullah, bagaimana anak melaknat orang tuanya? Apa ada anak yang melaknat orang tuanya? Kata Nabi sallallahu, ada. Bagaimana dia bisa melaknat orang tuanya? Caranya, yasubbur rajulu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu. Caranya dia, anak ini mencela orang tua kawannya, orang tua orang lain. Yang menimbulkan respon apa? Orang yang dicela orang tuanya mencela orang tua kita, mencela ibu kita. Itu sama kita mencela orang tua sendiri. Faham tum? Nah, jadi bagaimana kita dianggap, atau kapan kita dianggap mencela orang tua kita? Itu bisa dengan dua cara. Cara langsung kita mencela, melaknat, dan itu hampir tidak dilakukan oleh anak yang masih waras. Yang kedua, cara yang kedua apa? Cara tidak langsung. Bagaimana caranya? Kita mencela orang tua orang lain. Sehingga orang lain yang kita cela orang tuanya itu membalas celaan kita dengan mencela orang tua kita. Itu sama kita mencela orang tua kita sendiri. Karena kita menjadi penyebab orang tua kita dilaknat. Jangan antum lakukan ya akhi. Ya cukuplah waktu masih TK dan SD ya. Ya. Dulu kan TK SD kan masih seperti itu. Oh ilo-iloan orang tua. Ya. Nama bapak selalu dibawa itu. Na'udzubillah. Ya jangan ya. Sudah besar seperti ini apalagi penghafal Quran masih olo-oloan ya. Itu sudah berarti perlu diruqyah itu. Ada masalah itu. Itu biasanya anak-anak kecil seperti itu. Jadi na'udzubillah. Orang tua itu orang yang terhormat. Ya, orang yang terhormat. Harus kita jaga kehormatannya, kita jaga namanya, ya. Jangan menyebabkan orang tua kita dicela gara-gara sikap kita. Jangan menyebabkan orang tua kita dihina gara-gara sikap kita. Jaga sikap antum ya akhi. Hati-hati. Jaga nama orang tua kita, jaga kehormatannya, jaga kemuliaannya. Jadilah anak-anak yang orang itu justru akan memuji orang tua kita. Ya Allah, melihat sikap kita, akhirnya memuji ini, Masya Allah orang tuanya, mendidik anaknya dengan baik. Masya Allah orang tuanya, lihat anaknya seperti ini. Buatlah orang itu memuji orang tua kita, jangan membuat orang itu mencela orang tua kita. Orang itu bisa mencela orang tua kita itu kalau kita berperilaku tidak
tidak baik. Selalu yang disalahkan anak dan orang tua. Ya, kalau kita melakukan perbuatan tindakan yang tidak baik, selalu yang dikatakan apa iki bapak tidak benar iki mendidik itu. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk menjauhi segala dosa-dosa besar dan dimudahkan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, dan mudah-mudahan kita diberi istiqamah sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.